Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang sifatnya adalah keduniaan, ya. Dan marilah para sahabat semuanya, para spiritual, tentunya berspiritual itu harus ada pondasinya, harus ada dasarnya, harus ada kita bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Tuhan semesta alam ini. Dan kita berspiritual itu bukan untuk menjadi wali, bukan untuk menjadi nabi, tetapi untuk menjadi diri sendiri kita, supaya dalam menegakkan kebaikan, menyebarkan kebenaran itu tidak ditumpangi oleh hawa nafsu yang sifatnya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Dan tentunya tidak ada manusia yang mampu melebihi daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, selamat di dunia wal akhiratnya. Untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya umat manusia saat ini banyak sekali sedang menunggu kedatangan khalifah akhir zaman, yang tentunya untuk membuat kita semua tersadarkan, kita semua menjadikan hamba-hamba Tuhan yang tentunya bisa berbakti dan terselamatkan. Ya, untuk para sahabat semuanya, dalam pembahasan ini tentunya kami ingin mengajak para sahabat semuanya supaya kita dalam berspiritual, ya, dalam berspiritual jangan sampai kita terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya membuat kita semakin berpecah. Ya, berspiritual itu secara dunia nyata ya bagaimana kita mengamankan bangsa, negara, dan agama supaya itu saling bergandeng tangan, saling memaafkan. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bahwasanya semua agama yang menciptakan di muka bumi itu atau apapun yang bergerak di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh untuk menyalahkan si A si B dan untuk membenarkan si A si B. Apa yang kita yakini itu benar dan sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan guru-gurunya, ya itulah yang sejatinya yang benar. Dan belum tentu apa yang kita yakini salah, bagi kita itu adalah salah. Dan di dalam dunia spiritual ini yang tentunya saya amati, saya perhatikan, kenapa banyak sekali orang-orang yang melakukan suatu tindakan yang tentunya hal ini menjadikan mencorengnya nama baik spiritual, melakukan hal-hal yang tidak baik, mengatasnamakan spiritual, mengklaim dirinya itu lebih tinggi keilmuannya, dan mengejaz orang itu adalah dangkal dalam keilmuannya. Sejatinya spiritual itu bukan masalah tinggi atau rendahnya keilmuan, tetapi bagaimana kita mampu menghargai orang lain, mampu menghargai diri sendiri, dan menciptakan keharmonisan di dalam sosial dan beragama.
Itulah spiritual para sahabat semuanya. Bukan berarti saya yang berbicara seperti ini adalah saya yang paling benar dan saya yang paling pintar. Tidak seperti itu. Tujuan saya ini adalah mengenal para sahabat semuanya adalah sebagian daripada kita itu silaturahim. Kita itu menjadi saudara sebangsa setanah air. Berbicara mengenai akhir zaman yang tentunya adalah ujian yang terbesar adalah keimanan. Bagaimana kita meyakini suatu kebenaran. Bagaimana kita menghapus suatu kejahatan. Kejahatan yang terselubung. Kejahatan yang benar-benar dirancanakan. Itulah menjaga perdamaian adalah tugas daripada kita semua. Menjaga kerukunan adalah tugas pada kita semua. Kita terlahir di bangsa negara ini, dari tradisi budaya. Tetapi kebanyakan zaman sekarang berspiritual, tetapi alergi dengan kebudayaan kita sendiri. Yang mudah diadu domba, yang mudah di kanan kirikan. Itulah kehidupan di akhir zaman ini. Yang sangat sulit untuk menentukan mana yang harus kita tentukan. Yang sangat sulit untuk membedakan mana kejahatan, mana kebaikan. Karena semuanya dibungkus dengan rapi. Dibungkus dengan dogma-dogma agama. Dibungkus dengan kemasyarakatan, rakyat. Sehingga apapun kebanyakan umat manusia di saat ini ibaratkan bagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, umat di akhir zaman ada ibaratkan gabah diinteri atau padi sedang diinterin, yang artinya bingung, yang artinya entah mau kemana, siapa yang mau jadi panutan, siapa yang harus kita ikuti. Satu-satunya ini adalah suatu ujian keimanan orang-orang akhir zaman yang selalu tergadaikan keimanannya. Dan berspiritualah dengan bijak. Berspiritualah dengan mengedepankan adab, mengedepankan persatuan. Karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang masih mabuk agama, sehingga memicu suatu perpecahan, memicu suatu peperangan. Disitulah kenapa nantinya di akhir zaman seperti ini akan datang sang utusan yang tentunya akan memberikan suatu keyakinan yang benar-benar lillahi ta'ala, yang benar-benar untuk kebaikan, keadilan bagi seluruh umat yang ada di dunia. Tetapi kita harus garis bawahi juga, ya, bahwasannya dalam berspiritual, dalam kita menjadikan spiritual ini adalah suatu wadah, tempat jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai kedatangan Sang Kinasih Satriya Piningit, semua jawaban ada di waktu. Waktu yang akan membuktikan apa yang menjadi misteri sejarah kedatangan Sang Kinasih Satriya Piningit ini. Sahabatku yang di channel Padepokan Lokajaya, mudah-mudahan kita terhindar dari ganasnya tipu daya dajjal-dajjal, yang dimana dajjal-dajjal adalah dengan tipu daya muslihat yang tidak bisa kita rasakan keganjalannya, sehingga kita akan terbuai, sehingga kita akan terhasut oleh fitnah-fitnah dajjal atau tipu daya dajjal itu. Hanya Allah lah satu-satunya yang mampu menolong kita. Hanya Allah lah satu-satunya harapan yang tentunya
tidak akan ada keingkaran dalam harapan itu. Kita berharap kepada manusia, tentunya akan ada kekecewaan. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Pasti pertolongan akan datang di saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Itulah, maka dari itu berspiritualah dengan bijak, dengan adab. Ya, berilmulah dengan bijak sehingga kita tidak melampaui batas dalam berspiritual. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Orang-orang yang diperjalankan, semangat.